Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mozaik Indonesia. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Aris bisa kembali menemani Anda dalam Mozaik Indonesia spesial wisata hari ini Minggu 11 Mei 2025. Kali ini kita akan membahas sebuah ajang yang tidak hanya menampilkan pesona tapi juga intelektualitas dan kecintaan terhadap budaya Sumnap, yaitu The Next Duta Wisata Kacong Ceping Sumnap. Ajang ini bukan sekedar kontes kecantikan atau ketampanan, melainkan wadah bagi generasi muda untuk menjadi representasi pariwisata Sumnap, memperkenalkan potensi daerah, dan tentu saja menjadi role model dalam pelestarian budaya. Nah, pendengar, hari ini kita bersama narasumber yang tentunya sangat berperan dalam pengembangan potensi wisata dan budaya di Sumnap. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumnap, Bapak Muhammad Iksan, SPDMT, yang tentunya akan berbagi tentang makna, harapan, dan masa depan Duta Wisata Kacong Ceping. Baik, pendengar, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Iksan, apa kabar hari ini? Ya, halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana? Ya, mohon maaf, aku di kota ini. Ya. Iya. Oh, terima kasih dan mohon waktunya sebentar Pak Iksan. Ya. Baik. Siap. Oke. Bisa dimonitor dengan jelas Pak Iksan? Alhamdulillah, bisa. Ya, mohon maaf ya kalau baik. Terkait perjalanan ke Madiun. Iya, mohon waktunya. Terima kasih Pak Iksan. Ini terkait dengan Siap. Oke. Terkait dengan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Sumeneb dengan The Next Duta Wisata Kacong Ceping. Pak Iksan, mungkin bisa Bapak jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan ajang Duta Wisata Kacong Ceping Sumeneb, Bapak? Ya, jadi terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mungkin barangkali saya berkepunya agak telat. Jadi kami di kalender of event 2025 ini dimulai kemarin tanggal 6 sampai nanti tanggal 12 Juni kita menggelar atau membuka pendaftaran untuk Duta Wisata Kabupaten Sumeneb. Ini dimaksudkan untuk mencari para pemuda yang memenuhi syarat sesuai dengan umur yang ditetapkan agar bisa membantu jadi branding pariwisata di Kabupaten Sumeneb. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah judulnya pemilihan Duta Wisata Kacong Ceping Sumeneb, jadi pemuda-pemuda dan pemudi Sumeneb ya yang usianya di atas 18 tahun ya, kemudian kita rekrut dengan kemampuannya, diantaranya adalah mampu untuk memberikan gambaran tentang wisata dan budaya di Kabupaten Sumeneb. Ini yang pertama. Yang kedua, nantinya mereka juga setelah selesai di pendaftaran, ada proses karantina, dan juga ada proses nanti audisi, dan nantinya juga langsung di grand final itu memilih. Dan ketika mereka terpilih, nantinya harus mau untuk kita kirimkan ke
Prakaraki tingkat Jawa Timur. Tentunya ini perlu persiapan yang matang dan alhamdulillah teman-teman di Sukorapar sudah melakukan itu. Seperti itu dari TWRI. Terima kasih. Baik. Terus sejauh mana kontribusi ajang ini terhadap perkembangan pariwisata dan budaya di Kabupaten Sumeneb sendiri, Bapak? Ya, jadi kami setiap acara yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb selalu mengajak turut serta para peserta yang sudah lolos dan kemarin yang menang itu. Jadi setiap ada event-event yang diselenggarakan untuk menyambut tamu-tamu yang berasal dari Kabupaten Sumeneb itu dari Pemkab kita ikut sertakan. Kemudian ketika ada acara-acara kalender event, kita minta mereka ya untuk bisa berpartisipasi secara aktif. Dan yang terakhir ini yang juga kita harapkan betul kinerja mereka atau aktivitas mereka itu untuk memberikan dorongan sekaligus memasarkan pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Sehingga target-target yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Bupati yang tahun kemarin itu 1,3 juta, alhamdulillah datang sekitar 1,5 juta. Tahun ini dipatok 1,7 juta. Kita berharap tahun 2025 ini pengunjung ke Sumeneb itu kisaran 2 juta. Seperti itu. Baik, berarti itu capaian positif yang telah diraih oleh Duta Wisata Kacong Ceping selama beberapa tahun terakhir. Seperti itu mungkin ya, Pak? Betul, ya. Jadi itu bagian daripada tanggung jawab kita ke teman-teman Kacong Ceping setelah terpilih, mereka itu satu, untuk mengembangkan bakatnya di dunia modeling, sekaligus juga di dunia pariwisata. Kedua, mereka harus siap untuk memberikan pengertian, pemasaran, dan branding pariwisata yang memang sekarang kita genjot untuk di Kabupaten Sumeneb. Seperti itu. Baik. Terus bagaimana Bapak ini melihat antusiasme generasi muda Sumeneb terhadap ajang dari tahun ke tahun, maksudnya ajang Kacong Ceping ini, Pak? Ya, alhamdulillah animo masyarakat luar biasa. Jadi kita akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik sekolah tingkat SMA, kemudian juga di perguruan tinggi, dan dengan ajang pemilihan Kacong Ceping ini banyak perguruan tinggi yang di Kabupaten Sumeneb itu menyelenggarakan pemilihan duta kampus. Nah, di antara pemilihan duta kampus itu nantinya pemenangnya itu beberapa diikutkan untuk timnya memberikan kontribusi mengikuti pemilihan Kacong Ceping ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terus adakah evaluasi atau perbaikan format dalam penyelenggaraan tahun ini maksudnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Bapak? Ya, formatnya jelas. Jadi kalau yang tahun sebelumnya, di 2 tahun yang lalu itu kita selenggarakan, di formatnya adalah bagaimana nanti setelah seleksi dengan minimal tinggi badan yang laki-laki 170, yang perempuan minimal 160, kemudian juga mereka dilakukan pemenuhan untuk standarisasi terhadap pengetahuan tentang baik budaya Sumeneb maupun juga pariwisata Sumeneb. Termasuk diantaranya adalah bagaimana mereka cara memasarkan, mengenalkan sekaligus bisa untuk membranding pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Ini yang pertama. Nah, tim yang kita pilih untuk menjadi narasumber, untuk menjadi tim juri juga begitu. Kalau sebelumnya pemilihan duta favorit itu dilakukan dengan memberikan like ke IG. Nah, untuk yang mendatang ini di samping ke IG atau ke beberapa di antara baik IG maupun di satu-satunya itu mereka juga akan langsung turun untuk memberikan dukungan langsung ya kepada calon-calon yang nanti menjadi favorit. Kemudian untuk penguatan terhadap sektor budaya, nah kita pilih kepada ahli-ahli budaya Sumeneb yang betul-betul memiliki kemampuan. Di antaranya adalah bagaimana pakem adat untuk pakaian Sumeneb. Di antaranya juga untuk ahli pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dan juga ini yang paling penting, mengerti dan memahami tugasnya pada saat mereka sudah selesai
mengikuti ajang pemilihan Kacong Jebing itu. Seperti itu, Mas. Iya, berarti kriteria apa ya untuk menilai calon duta wisata Kacong Jeping, berarti prosesnya seperti itu ya Bapak Iksan ya? Ya, betul. Jadi kita memang karena sudah kekinian ya. Jadi mereka Hmm, sudah paham betul bagaimana untuk mengikuti ajang ini sehingga kita berharap mereka yang terpilih adalah mereka yang siap untuk membantu. Jadi mendorong kemajuan dan branding pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb seperti itu. iya, tentunya proses seleksi yang harus dilalui oleh para peserta hingga terpilih menjadi finalis seperti itu ke semuanya ya Pak? Ya, kita Iya. nanti itu sudah sampaikan karena Nah, kalau di ajang Raka-Raki dan juga duta wisata yang tingkat Jawa Timur mungkin juga nasional, ini kan tinggi badannya dulu. Setelah itu kemampuan intelektualitasnya, IQ-nya, termasuk kemampuan berbahasa Inggris, mungkin juga berbahasa yang lain. Karena apa? Kalau duta wisata ada tamu yang berasal dari luar negeri, nah kita bisa untuk memberikan komunikasi yang aktif gitu ke orang-orang atau turis yang berasal dari luar negeri. Sehingga apa? Duta wisata ini harus mampu uh, multilingual atau berbahasa lebih dari hanya bahasa Indonesia atau bahasa Madura atau mungkin bahasa Mandarin atau juga mungkin bahasa Inggris atau mungkin juga bahasa Arab. Dan tahun kemarin ketika kita pemilihan itu ada yang menggunakan bahasa Mandarin, ada juga yang menjawab dengan bahasa Jepang, ada juga yang menggunakan bahasa Arab untuk memberikan jawaban kepada narasumber dan tim juri. Seperti itu. baik, terima kasih. Terima kasih Pak Iksan dan tentunya apa ya pembinaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh panitia bentuk pembekalannya atau pelatihannya yang diberikan kepada finalis dan pemenang ajang Kacong Jeping seperti itu dan semuanya tentunya sangat jelas. Nah, Bapak, setelah semuanya ini terpilih, apa saja yang menjadi tanggung jawab yang diemban ya Pak oleh Kacong Jeping selama masa tugasnya, Pak? Yang pertama, mereka harus mampu untuk memasarkan ya pariwisata Hmm, Kabupaten Sumeneb. Ini yang penting. Yang kedua, mereka juga harus mengkreasi dari semua kumpulan kacong tur jebing itu di Kabupaten Sumeneb. Mereka tidak hanya sekedar fashion, tetapi mereka juga akan action secara langsung, melakukan bakti sosial, melakukan komunikasi sekaligus kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya ini yang kita harapkan. Yang terakhir, mampu memberikan dorongan dan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb, terutama tentang masalah pariwisata, budaya, dan yang lain-lainnya termasuk segi sosial, seperti itu. baik. Nah, ini harapan ke depan ya dari Bapak. Ini bagaimana ini Bapak melihat peran Kacong Jeping dalam menghadapi tantangan promosi pariwisata di era digital dan media sosial saat ini, Bapak? Ya, alhamdulillah selama kita melakukan pemilihan Katur Jebing itu, kita ada perkumpulan atau persatuan Kacong Terjebing Sumeneb PKC. Itu ada kita lakukan pembinaan, pengawalan, dorongan mereka untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan sekaligus branding pariwisata di Kabupaten Sumeneb. Nah, yang paling krusial adalah mereka itu setiap tahunnya ketika sudah kita pemilihan, kita bina, kita kembangkan, utamanya kemandirian. Baik kemandirian terhadap bagaimana mereka itu melakukan sebuah kegiatan maupun nantinya. Nah, kita kan berikan kontribusi berupa ya bantuan-bantuan termasuk untuk mereka agar bisa melakukan kegiatan. Contoh hibah. Untuk 2025 ini kita sudah sampaikan anak-anak itu agar bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kita berikan hibah agar mereka bisa melakukan. Nah, kemarin itu saya melihat jadi anak-anak Kacung Jebing karena permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini sangat krusial sehingga mereka turun langsung untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup DLH itu untuk ya bagaimana menyisir dan memberikan informasi sekaligus penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah pada sembarangan. Ini ada nilai positif yang kita dapatkan, membantu kita untuk ya minimal memberikan pertimbangan agar sampah ini tidak atau tertanganilah dengan baik di Kabupaten Sumeneb. Seperti itu. Baik. Terus adakah rencana dari Porapar ini untuk membawa
Kacong Keping ini berpartisipasi di ajang nasional atau ataupun di internasional, Pak? Ya, kalau yang internasional masih belum ya. Belum ya, Pak? Kalau yang nasional ya sudah. Sudah. Kemarin ada anak kita juga dari pemilihan Kacong Jeping ikut pemilihan duta budaya. Alhamdulillah menduduki atau mendapatkan kejuaraan itu dengan baik. Nah, untuk yang tingkat provinsi kan ada pemilihan namanya pemilihan duta wisata Raka dan Raki Jawa Timur. Kita juga selalu berpartisipasi. Jadi setiap ada kegiatan momen untuk tingkat lanjutan, insya Allah kita akan ikutkan itu mereka dengan persiapan-persiapan di mana mereka agar bisa ya berbuat yang semaksimal mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, ini udah apa ya? Sebenarnya kami agak kesusu, Pak. Karena Ya, kami juga ingin ya, tahu. Nah ini Pak, apa ya? Dukungan ya, dukungan. Nah, dukungan ini apa saja yang dibutuhkan, yang mana agar peran duta wisata lebih optimal, bisa lebih optimal, Pak Iksan. ya, ya, dukungan secara moral jelas. Nah, kita juga yang terpenting kan konkret, dukungan nyata, bagaimana mereka itu bisa beraktivitas untuk melakukan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb. Jadi mereka itu kita kumpulkan, kita bina, sekaligus mereka kita minta untuk membuat proposal apa yang akan dilakukan. Itu memang kita tunggu. Dan alhamdulillah mereka sudah menyampaikan. Makanya karena mohon maaf baru kemarin mereka itu menyampaikan kepada kami sehingga untuk ke depan di 2025 ini kita sudah sampaikan minimal pada saat prosesi hari jadi peranan dari Kacong Jeping ini kita sangat butuhkan agar bisa mereka memberikan kontribusi yang nyata. Contoh, jadi di peringatan hari jadi Kabupaten Sumeneb itu selalu ada prosesi Arya Wiraraja, selalu ada upacara dan selalu ada kegiatan-kegiatan kenegaraan di Kabupaten Sumeneb. Itu mereka selalu kita minta untuk aktif membantu kita agar kaitannya dengan masalah penerimaan tamu, kaitannya dengan acara-acara. Ini Kacong Torjebing itu bisa melakukan itu semua seperti itu sehingga kita tidak usah minta ke EO yang dari luar, cukup anak-anak itu sudah paham dan tahu apa yang menjadi kesenangan dan sekaligus agenda-agenda kegiatan yang kita lakukan. Seperti itu. Baik, yang terakhir nih Pak Iksan. Ya. Iya, apa pesan Bapak Iksan ya kepada generasi muda Sumeneb yang ingin berkontribusi dan menjadi bagian dari wajah pariwisata daerah melalui ajang Kacong Jeping? Yang pertama, kita memilih duta wisata Sumeneb. Tentunya mereka mampu untuk melakukan tugas-tugasnya dalam membantu kemajuan pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka kita inginkan di samping membranding, di samping mendorong membantu untuk pemasaran pariwisata, kami juga mereka untuk aktif ikut mungkin barangkali punya jaringan ya sehingga travel agent ataupun mungkin juga guiding kita dilakukan sehingga semua orang yang datang Sumeneb ini adalah tamu ini adalah harus kita layani dengan baik sehingga ketika mereka berkunjung atau tamu ini berkunjung ke Kabupaten Sumeneb, mereka paham tugasnya. Bagaimana mereka agar yang berkunjung ke Sumeneb ini itu menjadi aman, nyaman, dan yang paling penting adalah kerasan sekaligus merasa punya kenangan. Sehingga nantinya setelah selesai tidak kapok, tetapi mereka ingin agar mengajak familinya, saudaranya, temannya, dan seluruh jaringannya untuk berkunjung ke Kabupaten Sumeneb. Sesuai dengan target yaitu 2 juta orang datang ke Kabupaten Sumeneb. Terakhir, ini yang paling penting karena mereka masih generasi muda, harus belajar dengan banyak, sehingga apa yang sekarang ini dilakukan adalah nanti untuk bagian daripada mereka melaksanakan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Sehingga kita memiliki generasi muda yang siap untuk membantu pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan, baik di sektor wisata, baik di sektor yang lainnya, untuk perkembangan di Kabupaten Sumeneb. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih atas semua waktunya, Bapak. Dan kami harap semoga saja lain waktu bisa berjumpa kembali. Dan doa kami, ya semoga saja selamat sampai tujuan, berhati-hatilah. Karena kalau boleh berpesan, mohon maaf Bapak,
keselamatan bukan kebetulan tapi harus menjadi satu tujuan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mozaik Indonesia.